Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, mohon maaf Umi, saya mau bertanya, bagaimana cara memantapkan hati untuk menerima lamaran seseorang selain dengan sholat istikharah? Sedangkan saya tidak memiliki perasaan sedikit pun kepada beliau, dan bagaimana pula adab menolak lamaran seseorang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk memilih, utamakan namanya istikharah. Istikharah itu artinya apa sih? Minta petunjuk kepada Allah agar dipilihkan. Setelah kita sudah istikharah, maka ambil langkah di esok hari. Apakah maju atau mundur, itulah pilihan Allah, insya Allah. Apakah Anda akan memutuskan untuk menerima atau Anda menolak? Dahulukan dengan memohon istikharah itu. Akan tapi sebelum istikharah ada dulu muqaddimah. Muqaddimahnya adalah, apakah ada dua muqaddimah. Yang pertama adalah, apakah orang itu layak maksudnya secara zahir ya, layak atau tidak untuk kita. Kalau tidak layak, ya jangan beristikharah. Kalau tidak sesuai secara zahir, ini masalah macam-macam, kafa'ah segala macam. Yang kedua adalah namanya istikharah, jangan sampai didahului oleh rasa senang berlebihan, mencintai bahasa kita adalah. Akan tapi kalau namanya kagum dengan sifat, bisa saja perilaku oke. Sebab kalau sudah didahului oleh rasa cinta, maka istikharah kayak apapun juga mengarah ke sana, karena sudah dikuasai oleh apa yang ada di dalam hatinya. Nah, di saat dia sudah seperti itu, misalnya kalau tidak layak, ya nggak perlu istikharah. Misalnya, mohon maaf, yang melamar Anda terbukti dia adalah, mohon maaf, dia biarpun dia bisa tobat, dia pemabuk, pejudi dan sebagainya, sudah, ngapain istikharah kan? Tapi kalau ternyata dia baik, dia orang yang soleh, biarpun saya tidak senang, ibaratnya begitu, Anda tidak senang, tapi dia layak, dia baik, dan apalagi dalam hati Anda tidak berlebihan mencintainya, atau juga tidak membencinya, wajar saja, normal. Baru setelah itu Anda melangkah kepada istikharah. Nah, di saat beristikharah itu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Anda akan tidak harus melihat mimpi. Tapi langkah Anda di esok hari itu, Anda saja kalau harus menerima, kalau tidak. Bisa jadi kalau Allah tidak menghendaki Anda dengan dia, biarpun Anda ingin menerima aja saja, sebab kegagalan Anda untuk menerimanya. Ataupun Anda ingin menolak, ternyata juga, yang penting jalani saja, begitu saja. Nah, kemudian apakah di saat seseorang menerima harus ada rasa cinta dan senang? Oh tidak. Cukup mungkin untuk dicintai, sudah cukup. Mungkin untuk kita menuangkan cinta kita kepadanya. Artinya kita mencintai layak. Tadi. Biarpun belum ada cinta. Jadi bisa jadi misalnya dia orang soleh baik. Mungkin kalau saya mencintainya. Tinggal nanti kita kosongkan hati dan pikiran kita dari selain dia. Tidak ada bayangan-bayangan hayalan ke sana. Maka mudah kita fokuskan, kita arahkan hati kita kepadanya. Kita renungi dia sebagai seorang suami, sebagai orang ini, Anda renungi. Dan Anda akan tumbuh cinta itu. Bersama berjalannya waktu, ada pengabdian, ada anak, akan cinta. Bahkan dalam kaidah sederhana adalah bangunlah pernikahan, bangunlah cinta di atas pernikahan. Bukan bangun pernikahan di atas cinta. Seperti itu. Kalaupun ingin menolak, Anda bisa menolak mungkin dengan bahasa yang lembut. Bisa Anda katakan belum saat ini, atau belum waktunya, atau bagaimana. Ya, seperti itu. Nah, bagi yang sudah terlanjur mencintai, itu bagaimana? Kalau sudah terlanjur mencintai, saya terlanjur mencintai dia. Tapi semua harus sadar bahwasanya kalau orang terlanjur mencintai, kadang-kadang justru malah bahaya dia, sehingga tidak bisa memilih. Gula Jawa rasa coklat, apapun akan disanjung. Karena cinta membuat dia buta, maka dia akan alamat orang tertipu. Maka dia perlu kejujuran, mustahil pendapat dari orang lain dan sebagainya, orang tua, keluarga dan sebagainya. Di saat mereka ternyata memberikan pendapat yang tidak sesuai dengan kecintaan Anda, maka Anda juga tidak protes. Perlu saat itu menata kecintaan Anda. Jadi Anda bisa perlahan demi perlahan, bukan langsung emosi. Ya kamu tidak setuju. Ayahmu itu adalah sangat mencintaimu, ibumu sangat mencintaimu, saudaramu sangat mencintaimu. Nggak mungkin menjerumuskan. Kalau suatu ketika menolak
orang yang engkau cintai, tentu ada satu hal. Bukan karena hawa nafsu, maka jangan jangan merespon, mereaksi penolakan orang tua adalah dengan emosi. Jangan dulu. Kalau orang tua mengatakan tidak nak, jangan dengan dia nak, ya kan? Kalau memang baik untuk Anda, pasti orang tua akan mengizinkannya. Nggak mungkin tidak. Makanya tolonglah, kalau sudah terlanjur mencintai, kok ternyata orang tuanya tidak setuju, bukan berarti langsung ditinggalkan begitu, karena nggak mungkin, sebab cinta itu adalah menembus hati sebelum jasad, kok ibaratnya begitu. Tiba-tiba ada di dalam hati, Anda pergi kemanapun akan ngikut. Tapi Anda berenung-renung supaya perlahan. Kalau sudah kena panah, nggak bisa langsung cabut, harus pelan-pelan. Ada seninya, supaya apa? Supaya Anda di dalam perjalanan hidup Anda nanti tidak dibawahi, dihantui bayang-bayang seolah dengan orang yang Anda cintai ini jauh lebih bagus setelah Anda menikah. Sehingga kalau Anda menikah sementara Anda masih mencintai seseorang, itu susah. Harus dengan orang yang pertama dipangkas dulu. Cinta itu dihapus. Dengan renungan tentunya, bisa cinta saya bisa menjadi benci kok. Karena satu sebab kok. Artinya kita pun juga bisa menumbuhkan cinta atau memangkas cinta tanpa harus pindah kepada kebencian dengan menghadirkan renungan yang dalam. Seperti apa dia, masa depan seperti apa dan sebagainya. Nah seperti itu. Tapi kalau langsung dipangkas, sebagai orang tua pun juga harus waspada. Kalau sudah anaknya terlanjur jatuh cinta itu, biar dia melepasnya perlahan. Tentunya diberi wawasan. Yang jadi masalah adalah sang anak yang kadang lebih gandrung dengan cinta butanya, gelap mata, sudah nggak peduli orang tua. Ini problem, musibah. Dia tidak menghadirkan akal sadarnya, dia hanya menuruti apa yang ada di hatinya. Itu bahaya juga. Artinya kalau memang ada orang sudah terlanjur mencintai atau jatuh cinta, maka ini saya tidak mengerti Anda ini apakah karena Anda susah menerima orang ini, Anda mengatakan tidak senang, apakah karena hati Anda sudah dengan orang lain atau bagaimana? Kalau ternyata Anda sudah punya hati dengan orang lain, segera Anda selesaikan itu. Anda selesaikan sampai Anda putus harapan. Apakah karena dia sudah menikah atau Anda bisa saja. Dan gak susah yang demikian itu. Seperti hanya kebencian ada sebabnya, maka cinta juga ada sebabnya. Gak ada serta-merta begitu saja, itu gak ada. Tentu ada sebabnya. Dan sebab itu yang Anda pertajam. Kalau Anda mencintai dia dulu sebab dalam dugaan Anda begini-begini. Kadang manusia ini kan kadang-kadang dengan cinta itu namanya cinta buta. Mencintai seseorang karena sebuah harapan. Dianggap dia begini-begini. Tapi ternyata setelah dia mencintai, yang dilihat dulu nggak ada.